Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut materi kita pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO pada pertemuan ke-12. Materi kita pada minggu ini adalah berhubungan dengan interface atau materi yang sebelumnya yang pernah kita pelajari, yang berhubungan dengan interface pada aplikasi NetBeans dengan menggunakan pemrograman Java. Hari ini interface atau interface NetBeans kita hubungkan dengan aplikasi database, yaitu aplikasi database MySQL. Jadi itulah materi kita pada hari ini, bagaimana cara mengkoneksi database MySQL atau aplikasi database MySQL dengan aplikasi NetBeans. Untuk aplikasi NetBeans kita menggunakan JFrameForm dan tools yang kita gunakan adalah, atau toolbox yang kita gunakan adalah Table. Ya. Ada pun langkah-langkah yang kita lakukan untuk menghubungkan aplikasi NetBeans dengan MySQL adalah yang pertama, ya, kalau misalnya SAM-PP-nya belum kita install, ya kita install terlebih dahulu. Ini bisa di-download di internet. Setelah kita install, maka kita aktifkan MySQL-nya melalui SAM-PP control panel-nya. Kita aktifkan MySQL-nya, kita aktifkan. Setelah itu, setelah kita aktifkan MySQL-nya, setelah kita aktifkan MySQL-nya, selanjutnya kita buat database-nya. Ya, jadi database yang kita buat di sini adalah nama database-nya DB mahasiswa, dan setelah itu kita buat tabelnya dengan nama tabel mahasiswa dan tabelnya seperti ini. Di materi ini saya membuat database menggunakan aplikasi Navigate. Jadi ini aplikasi Navigate-nya, jadi tabel mahasiswa @db mahasiswa. Jadi nama database ini tabel mahasiswanya ini. Cara lain yang Anda gunakan untuk membuat database adalah bukan hanya menggunakan Navigate, bisa juga Anda menggunakan CMD, atau Anda bisa menggunakan localhost PHP MyAdmin, seperti yang Anda pelajari di mata kuliah basis data pada semester sebelumnya. Jadi tabel mahasiswanya seperti ini kolomnya atau atributnya. Yang pertama NPM, nama, jurusan, angkatan. Jadi ada 4 atribut saja, dan isi record datanya seperti ini, tapi bebas, tidak harus seperti ini nanti pada saat Anda mengetik. Oke, setelah siap database kita buat, siap tabelnya, dan setelah diisi, maka langkah selanjutnya adalah kita membuka aplikasi NetBeans dan buat proyek baru dengan nama app database, dan hilangkan checklist pada create my class. Jadi Anda buka NetBeans dan Anda buka aplikasi NetBeans dan buat proyek terbaru, ya. Jadi proyek terbarunya namanya adalah app database, ya. Oke, jadi ini app database, ya. Selanjutnya adalah setelah Anda membuat database-nya, Anda tambahkan library, ya, dengan cara klik kanan jendela libraries dan pilih add library dan pilih MySQL JDBC driver dan klik add library. Jadi seperti ini contohnya di proyek yang telah saya buat. Seperti ini app database-nya, ini libraries-nya, kita klik kanan, library, kita cari yang MySQL. Nah ini MySQL JDBC driver, setelah itu klik tombol add library. Oke, nanti kalau udah berhasil, di libraries-nya bertambah MySQL JDBC driver, MySQL connector Java 5.1.23. Jadi apa fungsinya ini adalah? Fungsinya ini adalah aplikasi NetBeans ini berbeda dengan aplikasi MySQL.
atau SAMPP, berbeda. Jadi untuk menghubungkan NetBeans dengan aplikasi MySQL SAMPP, maka digunakan MySQL JDBC Driver. Jadi untuk aplikasi yang menghubungkan mereka, karena kedua aplikasi ini adalah merupakan aplikasi yang berbeda. Jadi untuk menghubungkannya digunakan fasilitas MySQL JDBC Drive. Selanjutnya, kita kembali ke PDF. Setelah Anda tambahkan, pada nomor 5, pada source package, klik kanan dan pilih new, dan pilih Java class dan berikan nama DB koneksi, dan pada file editor DB connection tulis kode berikut. Nah, jadi seperti ini dia. Oke, ini sudah saya buat ya DB koneksi. Jadi tambah menambah filenya di source package-nya ini, Anda klik kanan saja new dan pilih Java class dan buat namanya DB connection. Ya, setelah dibuat jadilah ini dia. Nah, jadi di DB connection ini Anda tulis kode program ini ya. Jadi Anda tulis kode program tersebut. Jadi kode program ini apa fungsinya? Fungsi kode program ini adalah perintah untuk memanggil database. Jadi perintah inti di sini adalah string host. JDBC MySQL ini kan nama drivernya, localhost DB mahasiswa. Ini perintah memanggil nama database yang telah dibuat sebelumnya di aplikasi MySQL. Jadi DB mahasiswa ini adalah merupakan nama database kita yang telah kita buat di MySQL ya ini. Coba add DB mahasiswa. Jadi database harus cek terlebih dahulu ya. Oke, jadi baru ada juga import di sini. Fungsinya itu adalah fasilitas yang digunakan oleh MySQL seperti SQL Connection, Refer Manager, SQL Exception, import Java Swing J Option Pen. Ya, jadi ini fungsinya adalah untuk memanggil database DB mahasiswa. Jadi ini public class DB connection ini adalah satu metode, satu fungsi untuk memanggil database mahasiswa. Jadi di sini dibuat train ini sama dengan if, ya. Jika sesuai maka connect, jika sesuai tampilkan pesan error, get message. Jadi jika else, kembali lagi. Jadi ini seperti perintah if. Oke, di sini dibuat di sini string hostnya jadi JDBC MySQL localhost dari DB mahasiswa. Jadi harus sesuai dengan nama database mahasiswa. Usernya root-nya, kalau usernya masih root, kalau misalnya dirubah ya sesuaikan. Pas kosong. Jadi pada saat saya buat database saya ini kosong. Makanya tidak saya isi. Tapi kalau misalnya Anda membuat database Anda di MySQL pakai database, makalah input di sini. Oke, jadi kalau sudah selesai mengetik berarti lanjut ya ke file yang lain. Oke, lanjut. Kode diatur fitur untuk koneksi aplikasi NetBeans dengan aplikasi database MySQL. Nomor 6. Pada source package klik kanan, new dan pilih gem frame form dan buat namanya form mahasiswa. Jadi di sini kita tambahkan file lagi, tapi kita menggunakan gem frame form. Jadi di source paketnya kita klik new, ini J from form, kita buat namanya adalah form mahasiswa. Setelah dibuat finish dan ini namanya, ini file. Oke, didesain. Nah, ini setelah itu, setelah kita kita buat form mahasiswanya, kita tambahkan fasilitas. Ini fasilitas yang kita gunakan adalah table. Jadi bisa kita ambil dari palette-nya atau toolbox-nya. Sini ada table ya. Table ini klik tahan tarik ke sini. Klik tahan tarik bawa ke sini. Selanjutnya selanjutnya pada tabel ini,
Pada tabel ini variabelnya kita rubah di code. Kita buat variabelnya adalah tabel mahasiswa. Jadi jangan lupa ini nanti kode ini dipanggil digunakan pada saat pengetikan kode di kode program. Oke, selanjutnya pada source form mahasiswa sesuaikan dengan kode dan ketik kode program di bawah ini. Nah, jadi setelah kita buat formnya dan tambahkan tabelnya, maka kita mengetik kode program untuk form mahasiswa. Jadi ini kan desainnya, ini source-nya. Jadi di source-nya itu kita ketik kode program. Jadi sebelumnya pada saat Anda buka source ini banyak kode program yang seperti ini yang sudah tersedia. Ini tidak boleh dihapus, ya, tidak boleh dihapus kecuali yang seperti inilah yang kurang terang ini bisa. Ini hanya pemberi keterangan. Kalau ini bisa masalah. Tapi yang lain nggak boleh, ya. Jadi yang lain nggak boleh. Dan di sini seperti kita tambahkan saja, ya, atau kita sesuaikan saja. Yang belum ada di kode ini kita ketik, yang sudah ada atau usah dihapus. Jadi mulai dari kita import dulu, mulai dari SQL result set, SQL exception, SQL statement, swing jet option pen, dan swing table default table. Jadi ini semua digunakan, import ini atau fungsi ini digunakan untuk tabelnya dan digunakan untuk fungsi SQL-nya. Oke, lanjut ke metode pertama. Jadi metode pertama ini adalah metode untuk form mahasiswa. Di sini adalah fungsi untuk membuat tabel. Ini yang lalu sudah jelaskan. Jadi ini adalah pivot default table model. Jadi ini fungsi tabel. Ini diambil dari sini. Baru public form mahasiswa. Jadi metode juga. Jadi ini untuk membagi tabelnya itu ke dalam beberapa kolom. Jadi ini kolom NPM, nama, jurusan, angkatan. Jadi ini fungsinya untuk membagi tabel yang tadi, tabel ini ke dalam beberapa kolom atau atribut. Jadi inilah fungsinya ini. Oke, get data ini adalah nama metode di tempat yang lain, dan ini dia metode tersebut, public void get data. Fungsinya adalah untuk memanggil isi dari tabel mahasiswa. Tadi fungsi koneksi kan memanggil database-nya. Kalau ini adalah fungsi untuk memanggil isi dari tabelnya. Jadi tabel dari mahasiswa. Dimulai dari model titik get data vector remove all element. Jadi pada saat dijalankan programnya, semua data itu dihapus. Model file table data set baru, setelah itu rubah datanya. Jadi fungsinya adalah untuk menghapus data-data yang lama pada saat pertama kali dijalankan programnya. Selanjutnya if ini try sama dengan if, trace ini else kalau misalnya dalam Visual Basic. Selanjutnya baru ini buatlah koneksinya. Baru inilah perintah SQL yang select from tabel mahasiswa. Ini perintah SQL untuk memanggil tabel mahasiswa. Nama kita panggil adalah tabel mahasiswa. Baru result set, rest, start, eksekusi query. Eksekusi SQL-nya atau proses SQL-nya. Setelah diproses, tampilkanlah datanya. Jadi objek pertama itu adalah panggil NPM, objek kedua adalah panggil nama, objek ketiga panggil jurusan, objek keempat panggil angkatan. Ini adalah nama-nama atribut atau kolom pada tabel mahasiswa. Jadi pada tabel mahasiswa kalau kita lihat tabel mahasiswanya ada NPM, nama, jurusan, angkatan. Ini harus sesuai besar kecil ya nama atributnya. Kalau berbeda maka error. Jadi harus disesuaikan. While ini kenapa pakai while ini perulangan? Karena data yang ditampilkan itu adalah lebih daripada satu, makanya while. Jadi sebanyak apapun isi dari tabel mahasiswa tetap ditampilkan karena prosesnya lebih dari beberapa kali. Jika error, maka tampilkan pesan error get message. Jadi hanya seperti ini kode programnya, tidak sulit-sulit sekali. Anda tinggal mengikuti langkah-langkah yang telah saya tulis di sini ya. Jadi nomor 9 setelah dijalankan inilah hasilnya. Jadi isi dari tabel mahasiswa ditampilkanlah di
aplikasi NetBeans ya. Jadi kalau saya jalankan program ini seperti ini hasilnya. Oke, hasilnya dalam bentuk GUI, graphic user interface, baru di dalamnya ada tabel, dan tabelnya itu menampilkan data yang diambil dari tabel mahasiswa. Jadi ikutilah urutannya, semua sudah di modul yang saya nanti upload di Google Class. Jadi yang penting di sini adalah file ini fungsinya untuk mengkoneksi database atau memanggil database. Di sini fungsi untuk membentuk kolom. Fungsi ini adalah fungsi untuk memanggil tabel. Nah, jadi kalau ditanya prosesnya itu hanya 3 fungsi saja. Ya. Ini lanjutan program ini minggu depan kita lanjut pada pertemuan ke-13 adalah kita mungkin mengerjakan simpan edit hapusnya ya, menyimpan data melalui interface NetBeans atau berbasis GUI, juga update data atau edit data dan hapus data. Jadi tetap juga nanti berhubungan dengan database. Jadi saya harap materi yang berhubungan dengan interface ini mulai dari awal pertemuan sampai hari ini tetap Anda pelajari dan ulangi selalu di rumah. Karena materinya ini tetap lanjut terus sampai kita simpan edit hapus. Sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap Anda tetap belajar di rumah, tetap mengerjakan PR yang telah dikirim oleh dosennya, tetap belajar. Dan tetap juga kembangkan ilmu Anda. Ya, bukan hanya saya sampaikan ini, bisa juga Anda kembangkan lagi, lebih dalam lagi. Ini semuanya ada di internet. Bahan ini juga, interface ini nanti bahan UAS kita pada UAS semester genap ini. Jadi rencananya UAS adalah mulai tanggal 20 Juli sampai 1 Agustus. Jadi minggu keempat ya, minggu keempat atau ketiga bulan Juli situlah mulai UAS kita. Jadi bahan UAS kita untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek adalah interface yang berhubungan dengan pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk pertemuan ke-12 ini sekian saya sampaikan, kalau kurang lebih mungkin dalam penyampaian saya banyak kekurangan, banyak kelemahan. Saya mohon Anda memberikan kritik dan saran yang lebih baik ya. Atau kalau misalnya ada pertanyaan bisa melalui WA saya, bisa melalui Telegram, bisa juga melalui Google Class atau melalui YouTube yang melalui video YouTube-nya ya, bisa juga Anda bertanya melalui YouTube. Jadi tapi melalui komentarnya di bawah bisa Anda tulis itu, nanti saya jawab. Jadi saya harap Anda tetap belajar. Mungkin pada saat Anda ketika di program ini error terus ini karena baru pertama kali, tapi kalau Anda ulangi terus pasti bisa. Ikuti aja modulnya, ikuti aja arahan video dari sini, pasti Anda bisa. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi dan salam sejahtera.